Jajaran Panglima tertinggi Markas Besar TPNPB OPM atau KKB mulai terguncang. Minimnya pasokan logistik, amunisi dan senjata melemahkan semangat tempur OPM. Operasi Gabungan Pasukan TNI Polri yang terdiri dari infanteri, rider, Kopassus, Kopasgat dan Brimob yang menutup jalur OPM yang kerap mereka namakan jalur neraka. Jubir OPM Sebi Sambom menilai penutupan jalur penting seperti Jalan Trans Nabire Ilaga, DKI Oksibil dan Timika membuat gerakan pasukan OPM terkunci, hubungan dengan dunia luar nyaris terputus. Belum lagi pergerakan Satgas Operasi Damai Cartens dan Komando Operasi Habema yang masif lewat operasi tempur dan non-tempur. Sebi menuding Prabowo telah menambah 2 batalion infanteri pembangunan, 2 batalion Brimob, 1 grup Kopassus, 2 batalion Kopasgat dan 1 Kodam Trikora yang dipimpin Majen TNI Laki Avianto, sehingga Papua dikepung 5 pasukan elit dan 2 batalion pembangunan. Hal ini membuat Panglima OPM Jenderal Goliat Tabuni, Panglima Operasi Majen Lekagak Telengen terguncang dan siaga. Menurut informasi, kematian Panglima OPM seperti Lamek Taplo, Jotemus Dekme, Undius Kogoya, dan Jack Melian Kemong menjadi sebab lemaknya OPM. Berdasarkan data 4 bulan terakhir ada 15 tentara OPM yang meninggal karena sakit, sementara 42 anggota OPM meninggal dalam baku tembak lawan TNI Polri. Sementara itu, 5 markas OPM yang menjadi basis TNI direbut pasukan TNI diganti dengan pendirian pos-pos pengamanan. Hal ini disampaikan Sebi Sambom melalui Lekagak Telengen, Kopitua Heluka dan Goliat Tabuni yang mengimbau agar Beni Wenda dan tokoh OPM lainnya bersatu. Kita berharap ada suplai senjata dari negara-negara anggota PBB. Sebagai imbalan kami menawarkan kerjasama pengelolaan sumber daya alam di Papua, ujar Lekagak Telengen. Sebi juga menuding TNI drop pasukan dan menyebarkan drone serta helikopter. Setidaknya ada 5 helikopter yang dikirim dan drop pasukan. Hal diperkuat dengan pernyataan Lekagak Telengen bahwa serangan militer TNI makin masif di seluruh basis-basis OPM. Bahkan ia menuding TNI melakukan serangan